Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini aku akan berbagi sedikit cerita tentang Nabi Isa. Nabi Isa merupakan Nabi ke-24 dari 25 Nabi dan Rasul yang harus diimani. Nabi Isa lahir pada masa Raja Herodes Romawi di Palestina tahun 1 Masehi. Dia lahir dari Maryam yang merupakan anak Imran dan diasuh oleh Nabi Zakaria. Kala itu Allah mengutus malaikat Jibril menemui Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci, kata Jibril. Maryam tak percaya mendengar ucapan itu. Jibril lalu menjelaskan bahwa itu adalah kebesaran Allah. Maryam lalu mengandung Isa. Dia mengasingkan diri ke tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. Setelah melahirkan, Maryam kembali sambil menggendong anaknya. Maryam lantas menjadi bahan pembicaraan orang-orang dan disebut sebagai pezina. Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar, ucap orang-orang. Namun Maryam tak menggubris fitnah dari orang-orang. Dia hanya menunjuk anaknya. Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan, ejek ke orang-orang itu. Lalu bayi kecil itu berbicara. Dia berbicara dengan lancar untuk membela ibunya. Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, kata Isa yang masih bayi sesuai Quran surah Maryam. Berbicara saat masih bayi merupakan mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Sejak saat itu Allah terus memperlihatkan mukjizat dan tanda kenabian Isa. Ketika berusia 5 tahun, Nabi Isa membuat 12 burung-burung dari tanah liat. Ia mampu menghidupkan 12 burung-burung tersebut. Nabi Isa juga mampu berjalan di atas air. Berdasarkan Quran surat Ali Imran ayat 49, Nabi Isa mampu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Ia juga mampu menyembuhkan orang yang sakit kusta serta dapat menghidupkan orang yang telah mati. Dengan mukjizat itu, Nabi Isa menyeru kepada Bani Israel untuk tobat dan menyembah Allah. Isa memberitahu bahwa akan ada Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW. Namun Bani Israel mengingkarinya. Mereka marah besar kepada Isa. Saat hari raya umat Yahudi, Nabi Isa berangkat menuju Baitul Maqdis. Para pendeta dan juga Raja Pilatus mengganti Raja Herodes membuat tipu daya untuk Isa. Raja Pilatus memerintahkan untuk menghukum dan mengadili Isa. Seorang pengikut Nabi Isa, Yahuza al-Asharyuti, berkhianat dengan memberitahu tempat persembunyian Nabi Isa. Namun Allah juga membuat tipu daya bagi orang-orang tersebut. Allah telah mengangkat Nabi Isa ke langit dan menggantikannya dengan seseorang mirip dengan Nabi Isa. Orang itu lalu dibunuh dan disalib.
Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 157. Allah lalu berfirman kepada Isa bahwa Isa diangkat ke langit. Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Berikut bunyi Quran Surah Ali Imran ayat 55. Nabi Isa merupakan pilihan Allah yang diberikan kepada Maryam. Tanda-tanda kenabian Isa terlihat dari sejumlah mukjizat yang dimilikinya. Kisah Nabi Isa menjadi bukti mukjizat dan kebesaran Allah. Sekian kisah singkat Nabi Isa dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.